Halo anak-anak Bunda, apa kabar kalian semuanya? Bunda selalu berharap kalian dalam keadaan sehat-sehat dan selalu berbahagia. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran tematik kelas 2. Kali ini kita akan belajar di tema 6, merawat hewan dan tumbuhan, dan di subtema 3, tumbuhan di sekitarku. Yuk kita mulai belajar bersama. Ada banyak tumbuhan di sekitar kita. Ada tumbuhan yang terlihat, ada juga tumbuhan yang sengaja ditanam. Tumbuhan apa saja yang tumbuh di sekitar rumahmu? Pastinya banyak sekali ya. Tumbuhan dapat membuat suasana rumah menjadi segar dan udara menjadi bersih. Kita mulai pelajaran yang pertama. Kali ini kita akan belajar mengenai aturan penggunaan tanda titik pada kalimat. Ayo membaca. Halaman rumah Nina cukup luas. Ada banyak tumbuhan ditanam di sana. Ada pohon jambu, pohon mangga, dan tanaman bunga. Pepohonan membuat halaman rumah Nina terasa sejuk. Nina sering mengajak teman-teman bermain di halaman rumah. Hari Minggu kemarin, Made, Lani, dan Tony datang bermain. Teman-teman senang bermain di halaman rumah Nina. Nah, teman-teman, perhatikan bacaan di atas. Ada berapa tanda titik yang dapat kalian temukan? Tanda titik digunakan untuk mengakhiri kalimat berita. Kalimat berita berisi informasi atau kejadian. Dalam menulis sebuah kalimat, kita perlu memperhatikan penggunaan tanda titik. Tanda titik merupakan akhir suatu kalimat. Setelah tanda titik, kita dapat menuliskan kalimat yang baru. Perhatikan contoh berikut. Di sini Bunda punya contohnya ya. Tumbuhan memerlukan air. Makanan tumbuhan adalah pupuk dan air. Nah, ini adalah salah satu contoh kalimat yang menggunakan tanda titik. Pada contoh kalimat di atas terdapat huruf kapital dan tanda titik. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat, sedangkan tanda titik digunakan di akhir kalimat. Tanda titik juga merupakan pemisah antara satu kalimat dengan kalimat yang lainnya. Perhatikan teks bacaan berikut. Di sini Bunda punya satu teks bacaan. Yuk kita baca sama-sama. Di halaman rumah Made ada pohon jambu air. Pohon jambu air itu sedang berbuah lebat. Banyak buah yang sudah masak, warnanya merah dan sangat menggoda. Ayah memetik beberapa jambu air untuk Made. Ternyata rasanya sangat manis. Made senang makan buah jambu air. Pada teks bacaan di atas, terdapat kesalahan dalam penulisan ejaan yang benar. Ayo kita perbaiki penulisan dengan ejaan yang benar dengan menggunakan huruf tegak bersambung. Nah, ini adalah perbaikan dari teks tadi. Perhatikan baik-baik ya. Di sini Bunda menggunakan huruf tegak bersambung. Huruf kapital digunakan pada awal kalimat dan nama orang. Tanda titik digunakan pada akhir kalimat. Kita lanjutkan. Ayo kita membaca lagi. Bercocok tanam. Kelas Nina belajar bercocok tanam. Setiap anak menanam satu bibit tanaman. Nina, Deli, dan Lani menanam bibit bawang putih. Bibit ditanam di kebun sekolah. Tempat menanam sudah disediakan. Menanam tanaman ada aturannya. Mula-mula, pupuk dimasukkan ke dalam lubang. Setelah itu, bibit tanaman dimasukkan ke dalam lubang. Lubang ditutup dengan tanah. Tanaman lalu disiram secukupnya. Selesai bercocok tanam, semua siswa mencuci tangan. Jawablah pertanyaan berikut. Kita perhatikan pertanyaannya. Pertanyaan yang pertama. Kata apa saja yang diawali dengan huruf besar? Kalian masih ingat tadi? Ada kata-kata apa saja yang diawali dengan huruf besar?
Oke, ada kelas. Selanjutnya ada setiap. Nina, Deli, Lani, ada apa lagi? Bibit, ada tepat, ada menanam, ada mula-mula, ada setelah, ada lubang, tanaman, dan selesai. Ya, ini semua adalah kata-kata yang terdapat dalam teks bacaan tadi ya, di mana dalam setiap kata-kata ini diawali dengan menggunakan huruf besar. Di manakah kamu menemukan tanda titik? Good. Di akhir kalimat. Oke anak-anak Bunda, ternyata kalian sudah pintar ya bagaimana menempatkan huruf kapital dan tanda titik pada suatu teks bacaan dan juga pada kalimat. Kita lanjutkan ke pelajaran selanjutnya. Kali ini kita akan belajar mengenai kesetaraan satuan berat. Ayo mengamati. Pohon jambu Nina sudah berbuah. Ibu dan Nina mengumpulkan jambu ke dalam keranjang. Ibu membagikan jambu kepada tetangga sekitar. Ibu memasukkan jambu ke dalam kantong-kantong. Sebelum dimasukkan ke dalam kantong, jambu-jambu ditimbang terlebih dahulu. Satu kantong akan diisi jambu seberat 10 hektogram. Perhatikan baik-baik gambarnya. Di sini jambunya ya, ada 10 Hg. Yuk kita ingat kembali. 1 Hg sama dengan 100 G. 10 Hg sama dengan 1 Kg. Nina membawa 2 kantong jambu untuk diberikan kepada tetangga sebelah rumah. Berapa berat jambu yang dibawa Nina? Ya, 10 Hg ditambah 10 Hg sama dengan 20 Hg. 20 Hg itu sama dengan 2 Kg. Pintar. Kita lanjutkan. Coba tentukan berapa kilogram berat jambu pada gambar berikut. Ya, di sini ada 3 kantong jambu. Masing-masing kantong berisi 10 Hg. Ingat kemarin Hg apa? Ya, Hg juga disebut dengan ons ya. Di sini ada totalnya berada berapa kilogram? Kita harus mengubah satuannya dulu. Oke, 3 Kg. Selanjutnya, Bunda punya 4 kantong jambu. Masing-masing kantong beratnya 10 Hg. Jadi, jika ada 4 kantong jambu, totalnya adalah 40 Hg. Berapa kilogram? Ya, 4 Kg. Kalian hebat ya. Hasil pengukuran berat dapat dinyatakan dengan satuan gram atau G, kilogram, Kg, atau hektogram, Hg. Ingat, hektogram sama dengan ons. Untuk menyelesaikan masalah berat, kita perlu menyamakan satuan berat terlebih dahulu. Ingat kembali hubungan satuan berat berikut. 1 Kg sama dengan 1000 G. 1 Kg sama dengan 10 Hg. 1 Hg sama dengan 100 G. Selanjutnya kita akan berlatih ya. Isilah berat sayuran berikut ini dengan satuan Kg. Ya. Yang pertama ada wortel, beratnya 20 ons. Ada berapa Kg? Oke, 2 Kg. Selanjutnya ada ubi. Ubi ini beratnya 30 ons. 30 ons berapa Kg? Ya, 3 Kg. Dan sayuran yang selanjutnya dengan berat 10 ons. Berarti ada berapa Kg? Betul sekali, 1 Kg. Ada buah pepaya. Buah pepaya beratnya 40 ons. Jadi ada berapa Kg? Ya, 4 Kg. Wah, kalian sudah hebat loh. Isilah titik-titik dengan bilangan yang tepat.
ada 5 kg. 5 kg ini setara dengan berapa Hg? Ya, betul sekali, 50 Hg. Selanjutnya ada 70 Hg. 70 Hg setara dengan berapa kg? 7 kg. Selanjutnya ada titik-titik kg. Dia setara dengan 40 Hg. Jadi ada berapa kg? Good, 4 kg. Selanjutnya lagi ada titik-titik Hg. Dia setara dengan 9 kg. Jadi ada berapa? Ya, 90 Hg. Wah, hebat sekali. Sekarang kita akan berhitung. Nina membuat plastisin sendiri. Bahan yang diperlukan antara lain 20 Hg tepung terigu, 10 Hg garam dapur, 10 sendok makan minyak goreng, pewarna makanan, dan air secukupnya. Berapa kilogram berat campuran terigu dan garam? Ayo temukan jawabannya. Berat campuran terigu dan garam adalah 20 Hg ditambah 10 Hg sama dengan 30 Hg. Jadi 30 Hg itu sama dengan 3 kg. Kita lanjutkan untuk mengerjakan soal berikut ini ya. Ayah membeli 3 kg jeruk dan 20 hektogram anggur. Berapa hektogram jumlah buah yang dibeli ayah? Mari kita hitung. Jawabannya ya, 3 kg ditambah 20 hektogram. Yang ditanyakan adalah hektogram ya untuk total semua buah yang dibeli ayah. Jadi 3 kg-nya kita ubah dulu. 30 Hg ditambah 20 Hg. Jadi ada 50 Hg. Jadi jumlah buah yang dibeli ayah adalah 50 Hg. Ingat ya anak-anak bunda, untuk mengerjakan soal cerita, kalian harus menggunakan cara bersusun. Boleh bersusun panjang dan bersusun pendek. Dan jangan lupa diberi keterangan di bawahnya. Jadi, seperti ini contohnya. Jadi, jumlah buah yang dibeli oleh ayah adalah 50 Hg. Supaya memperjelas jawaban kalian ya. Kita akan masuki soal-soal berikutnya. Ada 5 soal di sini ya. Soal yang pertama, 20 Hg ditambah 3 kg. Jadi sama dengan, harus mengubah satuannya, ingat ya. Yang ditanyakan adalah kg. Ya, 5 kg. Yang nomor 2 ada 4 kg ditambah 20 Hg. Jadi sama dengan berapa Hg? Oke, 60 Hg. 6 kg dikurang 20 Hg. Jadi sama dengan berapa Hg? Betul sekali, 40 Hg. 4 kg ditambah 20 Hg dikurang 10 Hg sama dengan berapa Hg? Good, 50 Hg. Soal nomor 5, 7 kg dikurang 50 Hg ditambah 2 kg. Jadi sama dengan 4 kg. Kalian sudah pintar. Yuk kita lanjutkan. Kali ini kita akan belajar mengenai karya seni 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki panjang, lebar, dan tinggi. Karya 3 dimensi juga memiliki isi dan ruang. Karya 3 dimensi dapat dilihat dari sisi depan, belakang, samping, dan atas. Nah, ini adalah contoh karya 3 dimensi. Bagus-bagus bukan? Unsur-unsur karya 3 dimensi. Yang pertama ada titik, ada garis, ada bidang, bentuk, warna, dan tekstur.
contoh karya 3 dimensi. Apa saja ya? Ada guci, kendi, patung, vas bunga, dan diorama. Bagus-bagus ya anak-anak Bunda. Diorama. Kita akan belajar mengenai diorama. Apa itu diorama? Diorama adalah tiruan suatu pemandangan atau suasana. Diorama dibuat lebih kecil dari aslinya. Diorama dapat dibuat dari kertas, plastik, plastisin, atau tanah liat. Ini adalah contoh diorama. Nah, di sini contoh diorama ya, yang di atas itu sepertinya contoh diorama untuk pemandangan alam, ada kolamnya. Nah, yang di bawah ini sepertinya diorama untuk kebun binatang ataupun hutan kayaknya ya. Bagus-bagus kan? Sekarang saatnya kita berkreasi. Apa yang akan kita kerjakan? Yang pertama, buatlah sebuah diorama dengan tema flora dan fauna, dunia hewan atau dunia tumbuhan. Siapkan alat dan bahan yang dibutuhkan seperti kardus bekas, sepatu, lem, gunting, benda-benda miniatur hewan atau tumbuhan. Benda-benda miniatur dapat kamu buat dari plastisin, kertas, ataupun plastik. Susunlah benda-benda yang sudah kamu buat ke dalam kardus sesuai dengan yang kamu rencanakan. Nah, itu tadi adalah kreasi membuat diorama. Kalian bisa mencobanya ya. Kali ini kita akan belajar aturan ketika jam istirahat di sekolah. Jam istirahat di sekolah ada aturannya. Apa aja ya? Yuk kita mengamati. Hari ini Tony lupa membawa bekal. Tony merasa lapar. Pada jam istirahat, Tony keluar gerbang sekolah. Ia ingin membeli jajanan di luar sekolah. Ibu guru menegur Tony. Ibu guru mengingatkan Tony tentang aturan pada jam istirahat. Siswa tidak diperbolehkan keluar wilayah sekolah. Saat di sekolah, kamu harus mematuhi semua aturan yang ada. Semua aturan di sekolah dibuat untuk mengatur semua kegiatan sekolah, termasuk kegiatan siswa saat jam istirahat. Contoh aturan saat jam istirahat di sekolah. Apa aja ya? Yang pertama, saat bel istirahat, siswa meninggalkan kelas dengan tertib. Saat jam istirahat, siswa tidak keluar dari lingkungan sekolah. Menjaga kebersihan lingkungan sekolah saat makan. Jadi, jangan membuang sampah sembarangan ya teman-teman. Bermain dengan memperhatikan keamanan. Dan kembali ke kelas dengan tertib setelah bel tanda istirahat selesai berdering. Jadi kalau bel istirahatnya udah berdering, istirahatnya udah selesai, harus cepat kembali ke kelas. Tidak berkeliaran di luar lagi ya. Made dan teman-teman bermain lompat tali. Ada aturan yang berlaku saat bermain. Mereka boleh mulai melompat setelah ada aba-aba dari teman. Tidak hanya permainan lompat tali yang mempunyai aturan. Permainan lainnya juga ada aturannya loh. Berikut ini adalah contoh aturan ketika bermain bersama teman di sekolah. Yang pertama, bermain tanpa membeda-bedakan teman. Dan bermain dengan jujur dan sportif. Selanjutnya, bermain sesuai pembagian tugas ketika bermain secara kelompok. Jadi tidak boleh berebut ya, harus bermainnya sesuai dengan aturan yang ada. Sekarang kita akan belajar aturan merawat tanaman di sekolah. Di sekolah Nina terdapat kebun. Nina dan teman-teman bergantian merawat tanaman di kebun. Tanaman disiram setiap hari. Siswa yang piket bertugas menyiram tanaman. Jika tidak disiram, tanaman akan mati. Menyiram tanaman harus berhati-hati. Jangan sampai menginjak tanaman. Jika terinjak, tanaman akan mati. Nina dan teman-teman mematuhi aturan tersebut. Tanaman di kebun tumbuh subur dari hari ke hari. Ada berbagai jenis tanaman di sekitar kita.
Tanaman juga banyak tumbuh di sekolah. Kita harus merawat tanaman dengan baik. Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tanaman di sekolah. Aturan merawat tanaman di lingkungan sekolah antara lain menyiram tanaman dengan teratur, membuang sampah pada tempatnya, memberi pupuk pada tanaman, tidak mencabut dan menginjak tanaman dengan sembarangan, dan membersihkan rumput di sekitar tanaman. Nah, ini adalah aturan merawat tanaman ya. Ini aturannya tidak hanya di sekolah tentunya ya anak-anak Bunda. Ini juga bisa kita terapkan di lingkungan sekitar kita. Kita lanjutkan. Sekarang kita akan mengamati. Amati gambar di bawah ini. Manakah sikap yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan pada tanaman? Kita perhatikan gambarnya. Gambar yang pertama, di situ ada Tony dan temannya. Mereka sedang bermain di taman. Tapi di taman itu ada tulisannya, ada papan pengumumannya yang bertuliskan dilarang menginjak tanaman. Sikap Tony dan temannya ini betul atau salah anak-anak Bunda? Ya, tentu saja salah. Tidak boleh dilakukan ya ini. Selanjutnya ada Deli. Deli sedang menyiram tanaman di kebun. Sikap Deli ini boleh dilakukan atau tidak? Ya, betul sekali. Deli melakukan hal yang boleh dilakukan. Selanjutnya nih, ada tanaman di sekolah. Anak ini mencabut tanaman dengan sembarangan. Bolehkah ini dilakukan? Oke, tentu tidak boleh ya. Nah, ini adalah Deli. Deli memberi pupuk pada tanaman yang ada di kebun sekolah. Bagaimana sikap Deli? Boleh dilakukan atau tidak? Ya, tentu saja boleh. Wah, kalian udah pintar. Ini adalah hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan pada tanaman ya. Jadi, kita harus melaksanakannya dengan baik. Oke, selanjutnya semua aturan di sekolah dibuat untuk melatih kita disiplin. Dengan mematuhi aturan saat jam istirahat, maka semua kegiatan dapat berjalan dengan baik. Mematuhi aturan sangat penting untuk keselamatan diri sendiri dan orang di sekitar. Untuk itu, ketika ada aturan di sekolah ataupun dimanapun, kita harus mematuhinya, karena itu penting sekali untuk keselamatan diri kita sendiri dan juga orang-orang di lingkungan sekitar kita. Nah, sekian pelajaran hari ini. Tetap semangat belajar ya, dimanapun kalian berada. Oke, sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Sampai jumpa.